Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ini. Kita diberikan kesempatan untuk bisa bertafaquh fiddin, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Istisqa, itu kitab yang ke-15 di kitab Sahih Bukhari. Insyaallah kita masuk bab 3, hadis 1008. Hadis 1008. الذي لم يقرأ في الأسبوع الماضي من؟ الذي لم يقرأ. أنت؟ من غيرك؟ أنت قرأت سليمان؟ لم. العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قهته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمع ابن عمر يتمسى بشعر أبي طالب وبياد يستسقى القوم بوجهه سيما لليتامى اسمع لأرمل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبي ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينظر حتى يجلس كل مذاب وبدأ يستسقى وبيد الله يستسقى وبيد الله يستسقى وأبيد الله وأبيد يستسقى الغمم بوجهه سيما لليتامى اسمة للأرامي وهو القول يا أبي طالب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قهطوا أو قهطوا. Dalam satu nuskhah quhitu atau qahatu. Bab orang-orang meminta kepada imam untuk minta istisqa, minta air hujan.
Idza qahatu aw quhitu, kalau mereka mendapatkan keringan. Sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala sebagaimana tanbih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau ingin menjelaskan ketika orang-orang yang meminta itu kepada imam untuk sholat istisqa atau minta air hujan, orang yang meminta itu tidak dikhususkan khusus orang-orang beriman. Jadi boleh juga sekalipun yang meminta itu adalah orang kafir. Kalimat an-nas. Kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyebutkan kalimat imam. Ini menunjukkan bahwa pengaruh imam ya di dalam istisqa itu besar untuk dikabulkannya doa mereka dan permintaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang imam itu pengaruhnya besar di dalam doa istisqa. Sini beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan dua riwayat. Satu riwayat Ibnu Umar, yang kedua adalah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr ibn Ali Al-Basri rahimahullah, kenal dengan Al-Fallas, Amr ibn Ali Al-Fallas. Beliau ulama hadis di Basrah di zamannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Qala haddatsana Abu Qutaibah. Abu Qutaibah nama aslinya Salmu ibnu Qutaibah. Salmu ibnu Qutaibah. Kunyahnya Abu Qutaibah. Sama beliau dari Basrah, tabi'ut tabi'in, satu masa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Abu Qutaibah kemudian mengatakan haddatsana Abdul Rahman ibnu Abdullah ibnu Dinar an Abi. Abu Qutaibah meriwayatkan dari Abdul Rahman ibnu Abdullah, anak daripada Abdullah ibnu Dinar. Ini Abdul Rahman dan Abdullah ini dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya namanya Abdullah, anaknya namanya Abdul Rahman. Semuanya ahli hadis. Nama mereka ini nama yang dicintai oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi, ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdul Rahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdul Rahman dan Abdullah. Abdul Rahman ini ulama dari Madinah, hidup di zamannya Imam Malik rahimahullah, awal generasi tabi'ut tabi'in. Dia meriwayatkan langsung dari bapaknya an abihi, yaitu Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar adalah ulama terkenal ahli hadis di Madinah di zamannya Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Qala sami'tu Ibnu Umar, saya mendengar Abdullah bin Umar yatamatthal bi syi'ri Abi Thalib, dia memanjakan syairnya Abu Thalib. Ini syair ini, syair Abu Thalib memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib punya syair lebih dari 80 bait. Itu beliau semuanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bait itu dibawakan di sini oleh Imam Bukhari sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Umar, wa abyada yustasqa. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membaca syairnya Abu Thalib, dua bait berkaitan dengan istisqa, minta air hujan. Wa abyada yustasqa al-ghamamu biwajhihi thimal al-yatama ismatan lil aramili. Wa abyada yustasqa al-ghamamu biwajhihi thimal al-yatama ismatan lil aramili. Wa qala Umar ibn Hamzah,
Sini muallaq. Muallaq itu artinya Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya sampai kepada beliau. Karena Umar bin Ibnu Hamzah itu tidak ketemu dengan Imam Bukhari jauh. Tapi dia di sini mengatakan waqala. Sighatul jazmi. Lafaz yang dia gunakan itu adalah lafaz pemastian. Dan ini dalam kaidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau menta'liq atau membawakan secara muallaq riwayat baik perkataan sahabat, tabi'in atau yang lainnya dengan sighah atau lafaz sighatul jazmi, pemastian, ini isyarat dari Imam Bukhari bahwa sanadnya kepada Imam Bukhari sampai atau dengan jalur yang sahih. Wa qala Umar ibnu Hamzah, ini cucu daripada Abdullah ibnu Umar. Umar ibnu Hamzah ibnu Abdullah ibnu Umar. Beliau ulama di Madinah. Tabi'in satu masa dengan Hisham. Tapi beliau tidak punya riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum. Haddatsana Salim. Beliau meriwayatkan langsung dari Salim. Salim ini berarti pamannya ya. Salim. Karena Hamzah sama Salim saudara. Sama-sama anak daripada Abdullah ibnu Umar. Jadi Umar yang merupakan cucu dari Ibnu Umar itu adalah keponakan dari Salim. Dia meriwayatkan langsung dari pamannya Salim ibnu Abdullah an abihi. Salim kemudian meriwayatkan langsung dari bapaknya yaitu Abdullah ibnu Umar. Rubbama dzakartu qaula asy-syairi. Terkadang saya ingat kata Ibnu Umar. Ini yang bilang Abdullah ibnu Umar. Rubbama dzakartu qaula asy-syairi. Terkadang saya mengingat perkataan seorang penyair, maksudnya syair Abu Talib. Wa ana anzuru ila wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya saat itu sambil melihat ke wajah Rasulullah. Kata beliau, yastasqi fama yanzil hatta yajisha kullu mizabin. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan supaya Allah turunkan, itu kata Abdullah bin Umar, saya melihat wajah Rasulullah sambil mengingat perkataan seorang penyair yaitu syairnya Abu Talib. Wa abyada yastasqal ghamamu biwajhihi thimal al-yatama ismatan lil aramili wa huwa qawlu Abu Talib. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menceritakan, membawakan kisah syairnya Abu Talib. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, ini syair Abu Talib ini beliau ya membuat syair semuanya pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 80 bait. Di sini Imam Bukhari hanya membawa syair yang disampaikan oleh Ibnu Umar berkaitan dengan salat istisqa ya, tentang minta air hujan. Apa itu makna daripada bait ini? Wa abyada yustasqa. Abyad itu artinya adalah Rasulullah. Abyad itu putih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih. Ya, kulit Rasulullah putih. Itu sifat zahir Rasulullah. Beliau orangnya putih, tampan. Wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi. Wa abyada Nabi kata Abu Talib, ya si putih, yustasqa diminta air hujan al-ghamamu kepada awan atau mendung biwajhihi dengan wajahnya. Di beliau mensifati apa di sini? Mensifati Rasulullah itu orangnya putih. Ini sifat beliau memuliakan dan memuji Rasulullah. Orang yang putih diminta dijadikan tawassul dengan wajahnya supaya diberikan air hujan. Thimal al-yatama. Sifat yang selanjutnya disebutkan oleh Abu Talib. Sifat Rasulullah ini, sifat Muhammad ini, keponakannya. Thimal al-yatama.
yaitu orang yang senantiasa memberikan bantuan dan memberi makan terhadap anak-anak yatim. Ini pujian yang selanjutnya. Ismatan lil aramili, dan juga senantiasa perhatian sama para janda. Jadi Abu Talib di sini dia memuji Rasulullah SAW dengan bait-bait syairnya. Di antaranya satu, Rasulullah itu orangnya putih. Dua, senantiasa perhatian dengan anak yatim. Dan juga mengurus para janda. Tentunya al-aramil itu artinya janda. Dari kalimat rimal. Rimal itu pasir. Ya, karena orang yang tidak punya suami, ya perempuan yang tidak punya suami, itu keumumannya miskin. Umumnya seperti itu. Karena yang cari harta ini adalah kaum laki-laki. Sehingga perempuan yang tidak memiliki suami atau janda, itu biasanya apa? Mereka tidak punya harta, yang mereka punya hanya pasir. Jadi ini isyarat bahwa para janda itu adalah rata-rata orang miskin. Yang mereka miliki hanya pasir. Sehingga dikenallah menjadi istilah al-armalah, itu adalah janda. Yaitu perempuan miskin karena tidak punya suami. Al-aramil jamak dari armalah. Perempuan janda. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan kisah ini, memberikan isyarat kejadian di masa jahiliyah. Jadi ini sebelum Rasulullah diangkat jadi seorang nabi, bangsa Quraisy pernah ditimpa kekeringan, kemarau. Sehingga datanglah Abu Talib pada saat itu untuk minta air hujan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil Rasulullah itu dibawa. Rasulullah dibawa, mereka tawasul dengan Rasulullah, dan Rasulullah saat itu masih usia muda, belum diangkat menjadi seorang nabi. Sehingga dibuatlah syair ini oleh Abu Talib untuk apa? Memuji Rasulullah. Kemudian riwayat di bawahnya, wa qala Umar ibnu Hamzah, bawakan lagi oleh Imam Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika melihat Rasulullah melakukan istisqa, minta air hujan dulu. Ini tentunya di Madinah, ya. Di Madinah ketika mereka kena kemarau panjang atau kekeringan, maka Rasulullah istisqa, minta air hujan di tanah lapang. Nah, ketika Rasulullah minta air hujan, di situ Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu ingat perkataan Abu Talib ini. Sehingga dia mengatakan, wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi thimal al-yatama ismatan lil aramili, wa huwa qawlu Abu Talib. Ini syairnya Abu Talib. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi di zaman bangsa Quraisy sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, itu Rasulullah dibawa oleh Abu Talib untuk istisqa, minta air hujan ketika mereka kekeringan. Ini yang minta siapa? Bukan orang beriman. Ya, ini orang kafir. Bangsa Quraisy ketika ditimpa kekeringan, mereka meminta kepada Allah air hujan sambil dibawa Rasulullah saat itu. Rasulullah masih muda. Nah, disitulah Abu Talib kemudian mengeluarkan syairnya. Jadi dia melihat Rasulullah ini ada keistimewaan pada diri Rasulullah. Sekalipun Abu Talib tidak beriman terhadap Rasulullah. Itu yang ingin dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa yang meminta itu tidak harus orang muslim. Orang kafir pun boleh meminta kepada orang beriman, kepada imam mereka untuk istisqa. Kemarin sudah lewat hadis Ibnu Mas'ud. Ya, ketika bangsa Quraisy ditimpa kekeringan karena mereka tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah minta istisqa. Hadis Ibnu Mas'ud kemarin. Kemudian Rasulullah menolak enggak menolak Rasulullah. Rasulullah langsung minta istisqa buat mereka, akhirnya diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini imam. Jadi seakan-akan Rasulullah di situ seakan-akan dia jadi imam di masa bangsa Quraisy. Kemudian
ketika kaum muslimin ditimpa kekeringan, ya, ini setelah kejadiannya setelah Rasulullah diangkat jadi nabi. Setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, terjadi kekeringan di Madinah, Rasulullah istisqa. Ketika Rasulullah istisqa itu Abdullah bin Umar melihat. Beliau melihat wajah Rasulullah dan dia langsung ingat syairnya Abu Talib. Wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi fimal al-yatama ismatan lil aramili. Dia ingat perkataan Abu Talib atau syairnya. Dan di sini ya imam yaitu Rasulullah jelas kalau di sini. Jadi hubungannya jelas karena Rasulullah di situ seperti imam. Jadi pemimpin kaum muslimin, dia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pernah terjadi ya di Andalus. Ketika terjadi kemarau panjang di Andalus, maka imamnya saat itu meminta semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin untuk apa? Untuk keluar ke tanah lapang, mereka istisqa bersama imamnya. Imamnya mengatakan, ketika pemimpin dunia itu menyombongkan dirinya terhadap raja yang di langit. Ketika raja dunia menyombongkan dirinya terhadap raja yang di langit, maka sungguh raja yang di langit akan murka. Sehingga beliau menundukkan, menampakkan ketawaduannya, kebutuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu Allah langsung memberikan air hujan. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab yang dia buat, beliau ingin menjelaskan pengaruh seorang imam ya di dalam doa istisqa itu sangat besar. Kemudian riwayat yang kedua, ini kisah yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsani Al-Hasan ibn Muhammad Al-Hasan ibn Muhammad Al-Baghdadi. Beliau ulama dari Baghdad, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini beliau terkenal dengan orang yang paling fasih bahasanya. Sehingga beliau dipilih oleh teman-temannya untuk menjadi qari ketika buku-buku Imam Asy-Syafi'i dibaca. Karena beliau ahli bahasa. Di zamannya itu tidak ada yang mengalahkan beliau. Qala haddatsana Al-Ansari, Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Ini beliau ulama dari Ansar. Ansar berarti Madinah ya. Kalau nisbat ke Madinah Al-Ansari atau Al-Madani itu berarti dari asal Madinah. Beliau ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Qala haddatsani Abi Abdullah ibn al-Muthanna. Ini ulama Madinah juga Al-Ansari. Satu masa dengan Hisham ibn Urwah, namun tidak punya riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum. Qala an Sumamah ibn Abdullah ibn Anas. Ini cucu daripada Anas bin Malik. Sumamah ibn Abdullah, ulama Madinah, sezaman dengan Imam Az-Zuhri. Qala an Anas, dia meriwayatkan dari kakeknya sendiri. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi kekeringan, beliau meminta istisqa dengan wasilah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini siapa? Pamannya Nabi. Jadi di kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi kekeringan, maka beliau tawassul dengan Abbas. Nanti akan kita jelaskan bagaimana tawassulnya. Karena di sini ada syubhat. Faqala, kemudian Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami ketika ditimpa kekeringan di zaman nabimu, kami bertawassul kepadamu dengan nabimu, supaya kamu turunkan air hujan kepada kami, dan kamu menurunkan air hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah supaya kau turunkan hujan kepada kami tawassul dengan paman nabimu. Fasqina, maka turunkanlah air hujan kepada kami. Qala fayusqauna. Akhirnya mereka dikasih air hujan. Di sini ya kisah ini
ada sebagian orang istimbatnya bahwa boleh seseorang tawasul dengan al-jah, zat, dengan zat seseorang. Sebagaimana Umar di sini tawasul dengan zat siapa? Al-Abbas. Namun kita akan meluruskan di sini bagaimana para ulama mendudukkan kisah ini. Jadi kisah yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu terjadi pastinya di kekhilafan Umar bin Khattab. Ketika Umar jadi khalifah, diriwayatkan oleh Az-Zubair ibnu Bakkar di dalam kitab Al-Ansab, di mana ini terjadi kisah ini pada kekhilafan Umar bin Khattab tahun ke-8 18 Hijriah. 18 Hijriah itu kekhilafan Umar. Terjadi saat itu apa? Kekeringan. Sehingga dikenal tahun itu dengan Amur Ramadah, yaitu tahunnya debu. Ramadah itu debu. Karena tidak adanya hujan sekitar 9 bulan. 9 bulan tidak ada hujan di Madinah. Akhirnya saking keringnya tanah itu mengeluarkan debu, asap Ramadah. Kering. Makanan itu apa? Tidak ada. Sulit mendapatkan makanan. Sehingga dikenallah zaman itu atau tahun itu di kekhilafan Umar dengan Amur Ramadah, yaitu hari kekeringan, kemarau luar biasa, sehingga dikenal dengan tahun debu. Ini kisah ini ya terjadi di zaman Umar bin Khattab tahun ke-18 Hijriah. Ketika terjadi kekeringan ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Abbas. Beliau sebelum minta Abbas untuk berdoa, beliau kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin. Kata Umar bin Khattab, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian kaum muslimin, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yara lil Abbas ma yara al waladu lil walidi." Sesungguhnya Rasulullah ini memposisikan Abbas ini itu seperti seorang anak memposisikan bapaknya. Jadi dia memposisikan Abbas seperti orang tuanya. Karena Abbas ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, "Faqtadu ayyuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ammihil Abbas." Maka hendaklah kalian mengikuti Rasulullah terhadap Abbas. Sebagaimana Rasulullah memuliakan Abbas seperti orang tua sendiri, maka muliakanlah juga Abbas. Karena paman Rasulullah sebagaimana Rasulullah memuliakannya. Wattakhidhuhu wasilatan ila Allah. Dan jadikan Abbas ini sebagai wasilah. Tawassul kepada Allah minta air hujan. Jadi tawassulnya Abbas di sini disebutkan dalam riwayat Zubair ibnu Bakkar dalam kitab Al-Ansab. Ya, di situ disebutkan. Jadi Umar bin Khattab, kalau kita lihat di sini ini kisahnya, ini seakan-akan Umar memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami air hujan atas zat." Ya, kami bertawassul dengan zat Abbas. Di sini terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah taala. Apakah boleh seorang tawassul meminta kepada Allah dengan menyebut zat atau jah, kedudukan? Ada sebagian yang membolehkan karena kisah ini. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini tidak boleh. Karena tidak ada sunnahnya dan tidak pernah terjadi para sahabat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut zat Rasulullah atau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ya di zaman Rasulullah ketika terjadi kekeringan, itu para sahabat keluar ke tanah lapang. Kemudian Rasulullah juga keluar dan Rasulullah yang berdoa. Tidak ada riwayat para sahabat meminta kepada Allah air hujan dengan menyebut nabinya. "Ya Allah, berikanlah kami air hujan." Atau turunkanlah hujan kepada kami berkat nabimu. Itu tidak pernah terjadi. Nah, kisah ini ya, kemudian kisah ini dijadikan sebagai dalil. Karena di sini ada lafaz yang menunjukkan kepada makna subhat.
Karena seakan-akan kalau kita lihat di sini, Umar bin Khattab itu memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami air hujan berkat paman Nabi, berkat paman Nabi. Jadi dia sekedar menyebut apa zat Abbas, dan ini kata ulama boleh. Ya, tawasul dengan zat inan atau jah, kedudukannya itu tidak boleh. Karena tawasul dalam agama ini dibolehkan hanya ada 3. Satu, tawasul kita. Tawasul itu apa? Berwasilah. Ya, kita sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut satu tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini masyru'. Jadi sebelum misal kita mau meminta kepada Allah, kita bilang, ya Allah, ya Razzaq, ya Qadir, ya Jabbar. Kita sebutkan nama-nama Allah. Atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang memiliki penglihatan, zat yang memiliki pendengaran, menyebutkan sifat. Baru setelah itu kita sebutkan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kita menyebutkan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya mudah Allah kabulkan. Namanya tawassul. Meminta perantara dengan menyebut nama dan sifat Allah. Ini masyru', dibolehkan, dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Fad'uhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang nama-nama baik, maka hendaklah kalian meminta dengannya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amalan saleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang berada dalam gua, di mana mereka masing-masing di antara mereka mengingat amalan saleh yang ikhlas mereka lakukan karena Allah. Sebagian mereka mengatakan, ya Allah, dulu saya punya 2 orang tua yang sudah sangat tua ya Rasulullah, ya Allah. Dan mereka saya tanggung kehidupannya. Saya taat sama mereka. Sampai saya tidak memberikan air susu kambing itu kepada keluarga saya sebelum keduanya minum. Dan saya lakukan itu ikhlas karena kamu ya Allah. Kemudian setelah itu dia tawasul, ya Allah, jika memang menurut penilaianmu ya Allah, ketaatan saya terhadap kedua orang tua saya kamu nilai ikhlas, maka saya meminta, namanya tawassul, dengan amalan saleh, maka saya meminta keluarkanlah kami dari gua ini. Akhirnya bergeserlah batu itu. 2 orangnya juga seperti itu, bertawasul dengan amal saleh. Ini sepakat para ulama rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, tawasul dengan apa? Doa orang saleh. Kita datang kepada orang saleh yang kita anggap dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta, tolong fulan doakan saya kebaikan, doakan saya supaya disembuhkan oleh Allah. Mungkin doa kamu lebih mustajab. Itu dibolehkan. Tapi kita langsung minta kepada Allah dengan menyebut nama orang tertentu, sekalipun dia orang soleh, itu yang tidak ada sunnahnya. Itu yang tidak ada sunnahnya. Ini yang diingkari oleh mayoritas para ulama rahimahullah. Tidak ada sunnahnya seseorang meminta kepada Allah dengan menyebut, ya Allah, sembuhkanlah saya berkat nabimu, atas berkat nabimu, atau karena nabimu. Padahal Rasulullah sudah meninggal, atau Rasulullah masih hidup. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya, lancarkan rezeki saya berkat nabimu. Rasulullah disebut. Sekedar tawasul dengan menyebut dat atau al-jah. Itu tidak boleh. Ya, dan tidak ada sunnahnya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah, sahabat itu datang meminta doa kepada Rasulullah, Rasulullah mendoakan. Itu yang ada. Dan tidak pernah ditemukan sahabat berdoa kepada Allah meminta kebutuhan mereka hanya menyebutkan apa? Zat Rasulullah. Itu tidak ada. Nah, di sini ketika terjadi Amur Ramadah, ya, kekeringan yang panjang di zaman Umar bin Khattab bertepatan pada tahun 18 Hijriah, maka Umar datang kepada Abbas. Di sini lafadznya seakan-akan Umar hanya memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami air hujan atas nama atas nama paman Nabimu Abbas. Atas nama Abbas, paman Nabimu. Kami bertawasul dengan namanya, tolong berikan kami air hujan. Ini ada yang memaknai seperti itu. Sehingga banyak kita temukan di kalangan kaum muslimin saat berdoa, ya Allah, atas nama si fulan lancarkan rezeki saya. Disebut orang-orang soleh. Ya Allah, atas nama guru saya
sembuhkan penyakit saya. Kenapa? Karena mereka diantaranya berdalil dengan ini, lafaz ini. Nah ternyata kata ulama rahimahullah, Umar sekalipun lafadznya seperti ini, seakan-akan ada makna ke situ, tapi dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Seperti diriwayatkan tadi oleh Zubair ibn Bakkar dalam Kitabul Ansab tentang sifat doanya Abbas. Jadi di sini Umar berdoa, Abbas juga berdoa. Jadi Abbas itu berdoa. Kata Abbas, bagaimana disebutkan di situ, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzambin. Kata Abbas, ya Allah, tidaklah turun musibah kecuali karena doa. Walam yukshaf illa bitaubah. Dan tidak diangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Wa innal qauma tawajjahu bi ilaika limakani min nabiyyika. Dan kaum muslimin saat ini mereka meminta bantuan kepadaku supaya aku berdoa kepadamu ya Allah supaya kau turunkan hujan kepada kami. Kenapa mereka meminta kepadaku? Karena posisi saya di dekat nabimu saat nabimu masih hidup itu besar. Saya dianggap sebagai orang tua. Wa hadhi aidina ilaika bidzunub wa nawasina ilaika bittaubah fasqinal ghaith. Dan ya Allah, inilah tangan-tangan kami, telapak tangan kami angkat bersama-sama. Kami mengakui dosa-dosa kami. Dan nawasina ilaika bittaubah. Kemudian ubun-ubun kami ya Allah mengarah kepadamu untuk bertobat. Maka berikanlah kami air hujan. Akhirnya diturunkan oleh Allah air hujan. Nah setelah Abbas berdoa, baru Umar bin Khattab berdoa juga. Ini doanya. Allahumma inna kunna natawassulu ilaika binabiyyina fataskina. Ya Allah, dulu di zaman nabimu masih hidup ya Allah, kalau kami ditimpa kekeringan, kami tawassul dengan Rasulullah, dengan nabimu. Bagaimana tawassul mereka? Rasulullah berdoa kepada Allah, minta diturunkan air hujan. Sebagaimana apa? Sebagaimana nanti kisah seorang Arab Badui yang datang meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, kering, binatang pada meninggal, harta tidak ada, tolong doa kepada Allah minta air hujan. Akhirnya Rasulullah berdoa. Itu tawassul yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab di sini juga mengatakan, wa inna tawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak ada jalan untuk tawassul dengan jah atau zat Rasulullah. Andaikan dibolehkan kata ulama seorang berdoa dengan zat Rasulullah hanya menyebut nama Rasulullah, ya andaikan dibolehkan, maka tidak mungkin Umar datang ke Abbas. Pasti dia angkat kedua tangannya memohon air hujan diturunkan, ya Allah, Allahumma skina binabiyika, bijahi nabiyika, bidzati nabiyika. Ya Allah, turunkan kepada kami air hujan berkat nabimu. Tapi Umar tidak melakukan itu. Dia datang ke Abbas. Dia mengatakan, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Dan kami juga sekarang bertawassul kepadamu ya Allah dengan apa? Meminta kepada paman nabimu Abbas supaya dia berdoa minta air hujan. Setelah dia berdoa kami juga meminta kepadamu ya Allah supaya dikabulkan permintaan Abbas itu. Akhirnya Allah turunkan air hujan. Allah turunkan air hujan. Jadi semua riwayat-riwayat yang ada yang hanya menyebutkan bahwa Umar bin Khattab datang kepada Abbas, kemudian tawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa Umar bukan sekedar menyebut nama Abbas. Tidak. Umar bin Khattab meminta kepada Abbas supaya dia berdoa minta air hujan. Akhirnya Abbas juga berdoa kepada Allah minta air hujan. Setelah Abbas berdoa, Umar kemudian juga berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya permohonan Abbas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang benar. Jadi, pendapat yang rajih yang diambil oleh mayoritas para ulama karena hadis-hadis yang ada, tidak boleh seorang tawasul dengan menyebut nama orang-orang tertentu atau kedudukannya. Sekalipun dia orang soleh. Sehebat apapun kesolehannya, tidak boleh. Karena tidak ada sunnahnya. Karena Umar bin Khattab di sini tidak pernah bertawassul dengan zatu Rasulullah atau menyebut jah Rasulullah.
ya kedudukannya sekalipun setelah wafat. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup pun itu tidak ada sahabat yang meminta kepada Allah hanya menyebut dengan apa Rasulullah. Ya Allah, lancarkan rezeki saya atas berkat nabimu. Padahal Rasulullah tidak berdoa. Tidak pernah terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini atau sebagian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama orang tertentu yang menurut dia saleh, itu mungkin kurang tepat. Ya, kurang tepat. Yang lebih sunnah itu kita datangi orang saleh itu, kemudian kita minta kepada dia supaya dia berdoa kepada Allah untuk kita. Apa yang kita butuhkan. Itu yang benar. Ya, itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika kekeringan. Mereka minta kepada Rasulullah supaya berdoa. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di sini. Dia minta kepada Abbas supaya Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang benar kata para ulama rahimahullah. Dan ini, riwayat ini, ya, mengandung dengan lafaz seperti ini subhat di kalangan sebagian kaum muslimin, dijadikan dalil bolehnya seseorang menyebut jah atau zat al-askhas atau zatul insan. Boleh menyebut tawasul dengan menyebut nama apa zat seseorang. Sebenarnya bukan seperti itu maknanya. Jadi orang itu yang kita minta supaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini apa hubungannya dengan dalil? Hubungannya dengan dalil, yang jadi khalifah saat itu siapa? Umar bin Khattab. Kenapa yang memohon hujan itu adalah Abbas yang bukan khalifah saat itu? Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun bukan Umar yang meminta secara langsung, ya istisqa, air hujan, tapi dia yang memerintahkan Abbas untuk berdoa kepada Allah. Sehingga doa Abbas itu menurut Imam Bukhari itu seakan-akan doanya Umar bin Khattab. Disitulah dia ambil kesimpulan bahwa pengaruh seorang imam dalam doa istisqa itu besar pengaruhnya dalam pengabulan doa. Ya, jadi seorang imam keluar, kemudian dia memohon kepada Allah, dia yang meminta air hujan supaya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang meminta itu orang kafir atau orang beriman sekalipun. Ya, orang kafir sama orang beriman sama-sama semuanya dibolehkan kita meminta air hujan kepada Allah, sekalipun yang meminta bukan orang beriman. Sebagaimana yang terjadi kemarin di kisahnya Ibnu Mas'ud. Di sini dari kisah ini Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan kenapa bukan Umar langsung yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doa, minta air hujan. Mana yang lebih afdal? Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling afdal secara agama di sisi Allah itu Abbas apa Umar? Hah? Abbas apa Umar? Mana yang lebih afdal di sisi Allah? Abbas apa Umar? Hah? Oma. Apa oma? Hah? Umar, ya, sepakat itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Uridat alayya al-umam, urida alayya an-nas. Kata Rasulullah, saya melihat dalam mimpi semua sahabat diperlihatkan ke saya. Ada yang pakai baju gamis sampai cuma dadanya, ada yang baju gamisnya cuma sampai pusarnya, ada yang baju gamisnya sampai lututnya. Kemudian saya diperlihatkan Umar saat itu saya pakai jubah sampai dia seret-seret saking panjangnya. Ibnu Hajar kemudian komentar, ya, kalau seseorang dilihat di dalam mimpi dia pakai baju isbal, itu menunjukkan kebaikan. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti dalil bolehnya katanya isbal, ya. Makanya Ibnu Hajar di antara ulama Syafi'iyah yang mengatakan isbal itu haram. Ya, isbal itu sarung diulurkan sampai ke bawah mata kaki atau celana. Di antara ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Ibnu Hajar. Makanya dia komentar tentang mimpi Rasulullah. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Apa takwil mimpimu itu ya Rasulullah? Qala ad-din, agama. Jadi baju itu diperumpamakan oleh Rasulullah dengan agama. Jadi ketika
ada sahabat yang bajunya dilihat oleh Rasulullah dalam mimpinya itu cuma sampai pusarnya, itu menandakan bahwa agamanya sampai di situ. Sahabat yang dilihat oleh Rasulullah bajunya sampai tumitnya, sampai lututnya, itu menandakan bahwa agamanya lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika Umar yang dilihat oleh Rasulullah, ternyata Umar sampai dia seret saking panjangnya baju, menandakan bahwa Umar bin Khattab mengalahkan agama sahabat. Kata para ulama, di mana Abu Bakar? Oh, tidak muncul, padahal dia lebih afdal daripada Umar. Kata ulama rahimahullah, mungkin dalam mimpi itu khusus Abu Bakar tidak diperlihatkan oleh Allah. Karena di sini akan menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita kelihatan di dalam mimpi oleh seseorang atau kita sendiri mimpi, kata ulama, kita melihat diri kita kok cuma pakai celana pendek gitu. Ya. Ini menandakan apa? Apa agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kurang, rendah. Ya, kalau kita melihat seseorang teman kita dalam mimpi dia cuma pakai baju singlet ya, atau cuma sampai pusar, atau mungkin dia cuma bajunya sampai pusarnya, itu menandakan ukuran agamanya. Saya kalau kita melihat seseorang kok pakai jubah panjang atau melihat diri kita dalam mimpi pakai jubah panjang, itu menandakan agama kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian dijadikan dalil bolehnya isbal, kata Ibnu Hajar. Jadi kata Ibnu Hajar, ketika menyeret baju sampai ke bawah mata kaki dalam mimpi, itu kita lihat itu mahmud, terpuji. Tapi menyeret baju saat tidak tidur, itu sesuatu yang diharamkan dan tercela. Ya, karena dua alam yang berbeda. Satunya alam tidur, ininya alam berjaga. Ya, kalau alam berjaga jelas ada dalilnya tentang larangan isbal. Nah, di sini juga disebutkan oleh As-San'ani rahimahullah ketawadhuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, kenapa bukan Umar yang langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala air hujan? Karena beliau ingin menampakkan kepada kaum muslimin tentang apa? Keutamaan dan bagaimana kedudukan Abbas di sisi Rasulullah seperti orang tua. Sehingga beliau ingin tawassul dengan posisi Abbas di sisi Rasulullah. Sebagaimana tadi ungkapan Umar yang sudah kita sebutkan. Baik. Kita lanjut ke bab setelahnya.